Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Latar belakang 1. Bahwa pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang akan meningkatkan risiko laju penularan coronavirus disease 2019, COVID-19. 2. Bahwa berdasarkan hasil survei pasca penetapan peniadaan mudik selama masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan peraturan peniadaan mudik Idul Fitri. 3. Bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2. Maka perlu dibentuk Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019. COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Maksud dari Adendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri, PPDN, selama H-14 peniadaan mudik, tanggal 22 April tanggal 5 Mei tahun 2021. Dan H+7 peniadaan mudik, tanggal 18 Mei tanggal 24 Mei tahun 2021. Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei tahun 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019, COVID-19, selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tujuan Adendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan. Waktu 1. Periode H-14 menjelang masa peniadaan mudik, tanggal 6 Mei tahun 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei tahun 2021, yang dimaksudkan dalam Adendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 22 April tahun 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2021. 2. Periode H+7 pasca masa peniadaan mudik, tanggal 6 Mei tahun 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei tahun 2021, yang dimaksudkan dalam Adendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei tahun 2021. Protokol menambahkan beberapa ketentuan dengan bunyi sebagai berikut. 13. Selain ketentuan dalam angka 5, berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri, PPDN, pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR, rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan,
atau surat keterangan hasil negatif tes genose C19 di bandar udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHAC Indonesia. B. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR, rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes genose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHAC Indonesia. C. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR, rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes genose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHAC Indonesia. D. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan, kabupaten, provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes PCR, rapid test antigen, tes genose C19 sebagai syarat perjalanan, namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. E. Pelaku perjalanan kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR, rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes genose C19 di stasiun kereta api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. F. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen, tes genose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. G. Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi dihimbau melakukan tes PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes genose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. H. Pengisian EHAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian EHAC Indonesia. I. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes PCR, rapid test antigen, tes genose C19 sebagai syarat perjalanan. J. Apabila hasil tes PCR, rapid test antigen, tes genose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. Dan K. Kementerian, lembaga perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat, laut, udara, perkeretaapian menindaklanjuti adendum surat edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada adendum surat edaran ini dan peraturan perundang-undangan. 14. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada huruf G1 Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus di SAISE 2019. COVID-19, selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik, antara lain bekerja, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didamping oleh satu orang anggota keluarga,
kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang, dan kepentingan non-mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa, lurah setempat. 15. Kementerian, lembaga, pemerintah provinsi kabupaten kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya secara lebih rinci, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus di SAISE 2019, COVID-19, selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. 16. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 15 yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus merupakan bagian tidak terpisahkan dari Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus di SAISE 2019. COVID-19, selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Penutup Adendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2021 dan tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei tahun 2021, serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan.